Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di Masjid Amaliyah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Amaliyah yang sudah mengadakan perlombaan ini dalam rangka mewujudkan generasi Islami milenial Amaliyah, yang dengan perlombaan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kreativitas dan rasa semangat anak-anak maupun orang tua yang berada di dalam ataupun di luar kawasan Masjid Amaliyah yang kita cintai ini. Dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sudah rela meluangkan waktunya untuk melangkahkan kaki dan berkumpul bersama di Masjid Amaliyah yang kita cintai ini, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan Ramadan, dan semalam merupakan malam yang spesial, yaitu malam 17 Ramadan, yang merupakan malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran sudah tidak asing kita mendengarnya. Tetapi apa itu sebenarnya malam nuzulul Quran? Nuzulul Quran memiliki dua kata, yaitu nuzulul dan Quran. Kata nuzulul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari tempat tinggi ke rendah. Sedangkan Quran merupakan kitab suci umat Islam. Dari situ kita mendapat kesimpulan bahwa malam nuzulul Quran merupakan malam turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang datang dari langit sana sebagai awal mula dari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Saat itu pada Juli tahun 610 Masehi atau bertepatan pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanut di Gua Hira setelah kurang lebih 6 bulan, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Seiring menyampaikan wahyu tersebut, malaikat Jibril juga mengajari dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca wahyu tersebut. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca wahyu tersebut. Hingga ketiga kalinya malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca wahyu tersebut. Hingga akhirnya Nabi Muhammad dapat membaca wahyu tersebut. Wallahu a'lam. Hadirin yang berbahagia, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam untuk memaknai dan menyemarakkan malam nuzulul Quran di zaman sekarang? Setidaknya ada 2 amalan yang bisa kita lakukan untuk memperingati malam nuzulul Quran. Dari yang pertama, kita bisa meniru apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dahulu Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira dalam rangka bertahanut,
Maka di zaman sekarang kita bisa melakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriktikaf di masjid pada malam hari. Iktikaf sendiri dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW saat bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari penghabisan bulan Ramadan. Dan yang kedua, yang merupakan amalan yang bisa dilakukan umat Islam untuk memperingati malam nuzulul Quran, yaitu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik dalam bentuk membaca, mentadaburi, maupun menghafalnya. Membaca Al-Quran, salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW berkata, untuk orang yang membaca Al-Quran akan diberi ganjaran 10 pahala untuk masing-masing hurufnya. Hal ini tentu akan semakin dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Para ulama juga menganjurkan umat muslim untuk mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Umat Islam mesti menargetkan minimal 1 juz dalam sehari agar di akhir Ramadan dapat selesai 30 juz. Diharapkan dapat selesai 30 juz. Wallahu alam. Hadirin yang berbahagia, semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti puasa di bulan Ramadan tahun depan, agar kita bisa sama-sama mengamalkan amalan yang saya sampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Karena kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.